Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, selamat jumpa kembali dengan video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Sobat belajar, kalian pasti mengenal makanan-makanan seperti tempe, tape, roti, dan yogurt. Ternyata proses pembuatan makanan-makanan tersebut menggunakan teknologi yang disebut dengan bioteknologi. Mau tahu bagaimana proses pembuatan tape, roti, tempe, dan yogurt? Yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Bioteknologi berasal dari kata bio, yang artinya makhluk hidup, dan teknologi, yang artinya suatu cara, alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857, setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia, seperti pembuatan alkohol. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa disebut dengan bioteknologi konvensional. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, tapai, roti, keju, dan yogurt. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Pada dasarnya proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Tapai dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tapai, yaitu Amir Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai memiliki peranan yang sinergis, artinya mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tapai. Selama pembuatan tapai terjadi pemecahan, hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sep. Proses inilah yang membuat tapai berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Amir Saccharomyces cerevisiae. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu melalui penambahan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sep, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Enzim yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadi, curd, dan bagian yang cair disebut dengan air dadi, whey, adalah enzim renin. Dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung terigu dan air. Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae, sehingga menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan akan memuai saat adonan dimasukkan ke oven, sehingga membuat roti semakin mengembang, dan meninggalkan rongga dalam roti. Peristiwa ini yang membuat tekstur roti lebih menarik, lebih ringan, dan lebih mudah untuk dikonsumsi.
Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri yang kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85–90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi, mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini, telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, misalnya jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika dengan tujuan tertentu, misalnya meningkatkan produksi susu. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovine somatotropin, BES, yang kemudian disuntikkan pada sapi perah atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BES lebih banyak. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat sekitar 8,3–21,8% serta lebih kaya protein, dan rendah lemak. Rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul, sehingga petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik, monokultur, dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Beberapa produk bioteknologi lainnya, seperti alkohol dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan. Bagaimana sekarang kalian sudah memahami proses pembuatan produk berbahan bioteknologi? Baik, sampai jumpa kembali dengan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.